Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntur Lesmana dari kelas 4B. Pada kesempatan ini akan memaparkan laporan mengenai praktikum mandiri mata kuliah pelestarian sumber daya lahan pertanian berkelanjutan. Lokasi praktikum bertempat di lokasi saya, tempat tinggal, yaitu di Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Pertama yaitu mengenai evaluasi sumber daya lahan. Evaluasi lahan yaitu suatu proses untuk menugah potensi suatu sumber daya lahan dalam berbagai tipe penggunaannya. Pada kesempatan ini, saya akan mengevaluasi lahan mengenai penanaman bawang merah. Untuk pengamatan yang pertama yaitu mengenai kondisi perakaran, di mana dia pengamatan yaitu mengenai tekstur tanah, kondisi perakaran. Nah, untuk tekstur tanah sendiri pada saat dilaksanakan yaitu bertekstur agak kasar. Untuk kondisi perakaran mencapai 20-30 cm. Berikut merupakan hasil pengamatan atau praktikum yang telah dilaksanakan, yaitu meliputi kondisi perakaran yang terdiri dari tekstur tanah dan kedalaman perakaran, kemudian wilayah yang meliputi lereng. Nah, untuk tekstur tanah sendiri, tanah yang ada di sini yaitu bertekstur agak kasar. Kemudian kedalaman perakaran pada penanaman bawang merah ini 20-30 cm dengan lereng lebih dari 15%. Nah, dari hasil itu tekstur tanah, kedalaman perakaran dan lereng termasuk kesesuaian lahan aktual S3. Kemudian kelas kesesuaian lahan potensialnya yaitu S2. Lahan tersebut bisa ditingkatkan dengan cara melakukan pemupukan dengan penambahan bahan-bahan organik yang dapat meningkatkan produktivitas lahan tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai penentuan status daya dukung lahan. Daya dukung lahan merupakan jumlah penduduk yang dapat didukung atau disokong oleh suatu luas sumber daya lahan pada lingkungan tertentu dalam keadaan makmur sesuai dengan teknologi dan pengolahan usaha tani yang dilakukan. Yang pertama yaitu mengenai menghitung ketersediaan lahan, di mana ketersediaan lahan sama dengan produksi aktual tiap jenis komoditas dikalikan dengan harga satuan dibagi dengan harga satuan beras dikali 1 dibagi produktivitas beras. Nah, untuk hasilnya yaitu mencapai 962.279.403.000 dengan harga satuan beras yaitu mencapai 4.600 rupiah per kilo dikali 1 per produktivitas beras kilogram per hektar yaitu mencapai 6.000 dengan hasil yaitu 34.865 hektar lahan yang tersedia. Untuk menghitung kebutuhan lahan yang selanjutnya yaitu menghitung kebutuhan lahan untuk hidup layak dengan cara kebutuhan hidup layak per penduduk dibagi produktivitas beras lokal. Nah, hasilnya yaitu untuk kebutuhan hidup layak per penduduk mencapai 1.000 dibagi 6.000. Hasilnya yaitu 0,167. Selanjutnya yaitu menghitung kebutuhan atau demand lahan, di mana total kebutuhan lahan setara beras sama dengan jumlah penduduk dikali dengan luas lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup layak per penduduk, yaitu 77.437
hektar dikali 0,167 dengan hasil yaitu 12.906 hektar. Selanjutnya mengenai penentuan status daya dukung lahan. Status daya dukung lahan diperoleh dari pembandingan antara ketersediaan lahan dan kebutuhan lahan. Dengan ketersediaan lahan yaitu 34.865 hektar dan kebutuhan lahan 12.906 hektar. Sehingga status daya dukung lahan di Kecamatan Cimaung dinyatakan atau berstatus surplus. Topik selanjutnya yaitu pencemaran dan degradasi lahan. Pencemaran adalah perubahan yang tak dikehendaki dari lingkungan yang sebagian besar akibat dari kegiatan manusia. Pencemaran yang terjadi di lingkungan saya yaitu pencemaran pada air sungai yang merupakan aliran sungai yang mengairi persawahan. Sumber cemaran adalah sampah yang berupa limbah rumah tangga organik maupun anorganik seperti sisa makanan, sayuran, buah, bahkan sampah plastik yang bersatu dan tidak dipilah terlebih dahulu. Nah, ini merupakan gambar atau salah satu contoh akibat dari pencemaran aliran sungai tadi. Nah, salah satunya yaitu ketika hujan besar, sampah yang mencemari sungai masuk ke area penanaman atau ke sawah. Terlihat banyak sampah sehingga mencemari juga tanah dan lahan persawahan. Gambar yang kedua yaitu akibat dari penumpukan sampah tersebut, air menjadi tertahan sehingga menyebabkan longsor atau rempatnya pematang sawah. Sehingga lama-kelamaan ini bisa terjadi degradasi pada lahan tersebut. Degradasi lahan. Degradasi lahan adalah proses penurunan produktivitas lahan yang sifatnya sementara maupun tetap, dicirikan dengan penurunan sifat fisik, kimia, dan biologi. Biasanya degradasi lahan terjadi akibat marginalisasi atau lahan yang sudah lama tidak digunakan untuk budidaya maupun tercemar. Ini merupakan salah satu contoh dari degradasi lahan. Sebenarnya ini lahan yang sudah tercemar sehingga banyak hanya ditumbuhi oleh rumput-rumput liar dan tidak digunakan kembali karena dengan kondisi tanah yang semakin padat dan tercemar akibat dari rumah tangga yang berasal dari sekitarnya. Ini bisa ditingkatkan, bisa diperbaiki dengan pengolahan tanah yang baik. Ini selanjutnya itu merupakan solusi. Solusi dari pencemaran yaitu dilakukan sosialisasi agar masyarakat mampu memilah dan memilih sampah sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir, dan pembuatan tempat pembuangan sampah yang sekaligus sebagai tempat pengolahan limbah rumah tangga, sehingga pencemaran bisa diminimalisir untuk terjadi. Nah, untuk degradasi lahan yaitu pengolahan lahan secara konservasi, rotasi tanaman, perbaikan drainase, pengelolaan konservasi air, pemupukan organik maupun kimia dengan cara bijak sebagai upaya dalam perbaikan unsur hara. Selanjutnya yaitu mengulas mengenai video. Yang pertama yaitu tentang pengelolaan sampah. Nah, pengelolaan sampah di sini yaitu menggunakan alat rakitan sendiri yang bernama Musayama yang merupakan singkatan dari musnah sampah kaya manfaat. Terlepas dari itu, pengelolaan sampah di sini yaitu dengan cara aplikasi pembakaran dengan pyrolysis cycle combustion. Pengolahan sampah ini dilakukan dengan dimulai dari sampah yang diambil dari warga dan dipilah antara organik dan non-organik. Organiknya dijadikan kompos
dan yang non-organik seperti plastik beling dan material lain dimanfaatkan dengan menjualnya ke industri berbasis plastik dan dimanfaatkan jadi ember, tali rapia, dan lainnya. Nah, untuk pembakaran menggunakan bahan dasar kayu biasanya memerlukan waktu 6 jam yang sudah mencapai suhu 800 derajat. Panas ini dimanfaatkan untuk proses pirolisis, dekomposisi kimia bahan organik melalui proses pemanasan tanpa adanya oksigen. Hasilnya yaitu kayu menjadi karbon aktif yang bisa dipakai dalam banyak hal, seperti menjernihkan air, masker, juga arang untuk barbeque. Nah, hasil dan manfaat lain yaitu penggunaan asap cair yang berguna untuk mengawetkan makanan. Asap cair bisa juga dicampur air dan digunakan sebagai insektisida alami. Ini sudah melewati proses penyaringan, kayu jadi karbon, abu sebagai bahan baku bata ringan, dan wood gas sebagai bahan bakar. Video yang kedua yaitu mengenai reklamasi Jakarta, yaitu reklamasi proses pembuatan daratan baru dengan cara pengerukan dari dasar laut atau dasar sungai untuk menjadikan kawasan berair yang rusak atau tidak berguna menjadi lebih baik dan bermanfaat. Nah, tujuan dari reklamasi ini tidak lain yaitu untuk mengantisipasi terjadinya banjir yang biasanya terjadi di Jakarta. Kemudian yang terakhir yaitu RHL atau rehabilitasi hutan dan lahan. Rehabilitasi hutan dan lahan ini dikarenakan adanya penurunan fungsi hutan dan luar hutan, sehingga diharuskan melakukan rehabilitasi. Nah, untuk rangkaian RHL ini yaitu dengan sosialisasi kepada warga yang terutama sering memanfaatkan hutan sebagai untuk kehidupannya. Kemudian dilakukan prakondisi atau FGD yang menampung aspirasi atau usulan masyarakat sesuai dengan keinginan masyarakat terkait bibit apa yang akan digunakan untuk rehabilitasi hutan dan lahan tersebut untuk ditanam. Kemudian penyusunan rancangan bagaimana pelaksanaan kegiatan dan pemeliharaan. Nah, untuk pemeliharaan tanaman yang nanti ditanam bergantung pada kualitas bibit, kesiapan masyarakat secara sosial, ekonomi maupun budaya. Nah, karena kegiatan itu sendiri tergantung bagaimana antusias dan keikutsertaan masyarakat pada kegiatan RHL. Karena dari RHL ini memiliki manfaat jangka pendek dan jangka panjang, seperti hutan terjaga, mengantisipasi banjir dan longsor, maka dari itu diberikan pengertian dan pemahaman mengenai edukasi motivasi kepada masyarakat akan semua manfaat yang bisa dinikmati sepanjang masa. Nah, dari hasil praktikum dapat diambil kesimpulan bahwa hasil evaluasi kesesuaian lahan yang dilakukan pada lahan penanaman bawang merah adalah S3 RS untuk kesesuaian lahan aktual dan S2 RS juga untuk kelas kesesuaian lahan potensial, sehingga bisa ditingkatkan dengan penambahan bahan organik dan pemupukan. Kemudian status daya dukung lahan yang ada di Kecamatan Cimaung, yaitu ketersediaan lahan di Kecamatan Cimaung adalah 34.685 hektar dengan kebutuhan lahan untuk hidup layak 0,167 dan kebutuhan lahan setara beras yaitu 12.906 hektar, sehingga status daya dukung lahan dinyatakan surplus karena ketersediaan lahan lebih besar dari daya dukung lahan. Nah, untuk pencemaran dan degradasi lahan terjadi yaitu sumber pencemaran adalah 5 rumah tangga dengan solusinya yaitu diberikannya sosialisasi dan penanganan sampah, juga dibuatkannya TPS.
Penyebab degradasi lahan yang ada adalah alih fungsi lahan menjadi pemukiman sehingga sebagian lahan menjadi kurang produktif. Solusinya itu dengan pengelolaan lahan yang baik dan pemupukan untuk lahan yang terdegradasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.